Oke, perkenalkan kami dari kelompok tim C untuk pemenuhan mata kuliah Jepang Project, yaitu proyek akhir kami, mana kami membuat digitalisasi warung tembakau. Nah, perkenalkan saya sendiri Emma Sulfiana dengan rekan saya. Boleh Mas Joni. Di sini judul proyek kami itu digitalisasi manajemen stok dan transaksi penjualan pada warung sembako yang berbasis web responsif. Nama proyek kami itu Warungku. Nah, di sini saya bersama dengan rekan saya untuk kami untuk presentasikan hasil proyek kami selama beberapa bulan berlalu. Baik, langsung saja saya persilakan kepada yang pertama, Amarlin. Latar belakang dari proyek ini ialah dalam pengelolaan atau pencatatan manual di UMKM warung sembako berisiko sangat tinggi. Salah satunya adalah masalah pencatatan dan kita lambat saat rekap dan kurang akurat dalam memantau stok serta laba. Next ke Eva. Berdasarkan observasi langsung pada 22 April yang alamat di daerah Tasik Betawi memiliki satu titik sehingga manual kendala aplikasi yang menggunakan dalam posisi. Next, rumusan masalah dan tujuannya. Adapun rumusan masalah dari proyek ini berfokus pada perancangan aplikasi yang responsif dan implementasi pencetakan stok digital. Kemudian untuk tujuan proyek ini ialah untuk membangun sistem yang mudah diakses dan mendukung transaksi otomatis. Baik, bisa dilanjut ke bab kedua. Oke, baik. Selanjutnya akan dilakukan saya sendiri. Dimana di sini dalam dasar teori kita menggunakan apa aja untuk penelitian dan tinjauan pustaka. Apa aja yang kita lakukan? Pertama, model fokus kepada kemudahan, yaitu akses kita untuk para pelaku UMKM yang belum terbiasa dalam teknologi. Terus ada inventory control, penerapan algoritma safety stock, alat untuk membuktikan notifikasi otomatis dan barang menipis, mencegah terjadinya kekosongan barang belanjaan. Di sini kami memberikan solusi notifikasi kepada para pengguna atau user untuk stok barang mereka, informasi stok barang mereka. Terus di sini responsif seperti yang kita ketahui untuk penggunaan web atau mobile itu rata-rata UMKM masih menggunakan pencatatan manual. Nah, di sini kami menawarkan itu berbasis web. Selanjutnya teknologi aplikasi Warungku. Untuk modern teknologi stack, di sini kita ada beberapa menggunakan platform yang dirancang dengan sistem komputasi dinamis, ringan tanpa instalasi natif tambahan di Windows server. Nah, di sini itu kami menggunakan basis server PHP native struktur, MySQL database, XMPP lokal, HTML, CSS juga, JavaScript native, UI framework Bootstrap, terus visualisasi data, library cards. Terus alur sistem dan error database, arsitektur alur kerja,
terus akses URL sistem, autentikasi login admin. Di situ ada pilih barang belanjaan, terus kalkulasi total belanja, sistem hitung uang, stok berkurang, terus ada cetak struk. Untuk entitasnya sendiri itu ada kreasi akun, password, label barang, terus ada entitas. Untuk alur sistem warungku ini ada manajemen stok penjualan, itu ada akses aplikasi membuka melalui browser, terus autentiknya itu mulai login, register sampai reset password. Untuk implementasi terbuka, dashboard real time, aset panjang interaktif, laporan dan analitik bisnis. Pertama itu data real, monitor ringkas barang, rekap penjualan, stok menipis, terus sapaan personal otomatis. Nah, itu status stok menipis itu si penjual ini bisa mengetahui dan menambahkan stok menipis apa aja yang kurang di warungnya. Nah, mungkin sekian dari saya, bisa dilanjutkan sama rekan saya selanjutnya. Oke, baik. Di sini saya akan melakukan pengujian sistem interaksi. Pertama, di sini ada fitur untuk mengidentifikasi login. Cara kita memasukkan username dan password. Dan aset fungsional aktual berdasarkan pengujian sistem tersebut sukses. Kedua, ada fitur untuk menambah dan edit barang. Lanjut, yang ketiga ada kalkulasi kasir, dan yang keempat ada pengurangan stok. Jadi ketika kita menyelesaikan pesanan di transaksi pada penjualan baru, otomatis si stok dia akan berkurang dan akan men-trigger notifikasi stok menipis jika stok tersebut under atau di bawah yang telah kita tentukan pada si database barang. Oke, dan hasilnya setelah melakukan pengujian sistem terarah sukses semua. Dilanjutkan. Saya akan menjelaskan tentang hasil pengujian pengguna UAT. Kemudian transaksi 100%, akurasi perhitungan kasir 100%, adaptabilitas mobile UI 95%, keterbatasan visual grafik 90%. Simulasi sukses oleh Ibu Leni. Uji UAT dilakukan langsung oleh pemilik barang melalui gawai smartphone miliknya. Hasil operasi tingkat kepuasan yang luar biasa, tinggi terhadap fungsionalitas otomasi. Rumus akurasi omset dan profitabilitas. Laba sama dengan I, harga jual A1 sama kurang harga beli kali kuantitas. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan akhir: 1. Otomasi nyata mengganti sistem pencatatan manual tradisional baru dengan akurasi digital 100%. 2. Efisiensi waktu, memangkas antrean kasir harian secara signifikan berkat hitung kembali yang cepat otomatis. 3. Akurasi finansial, pemilik dapat melihat visualisasi grafis laba bersih instan dari layar HP kapan saja. Untuk rekomendasi ke depan: 1. Pemindai kode batang, integrasi fitur barcode scanner lewat kamera smartphone kasir untuk input kilat. 2. Kris payment, adopsi model gerbang pembayaran digital tersentuh terintegrasi secara praktis.
3 AI forecasting, penambahan algoritma prediksi kebutuhan beras stok bahan pokok otomatis per bulan. Oke, baik Kak. Di sini saya akan melakukan simulasi untuk program yang kita buat. Baik, di sini yang pertama kita diarahkan untuk memasuki halaman dashboard login. Jadi ketika kita masuk, kita akan diarahkan halaman pertama seperti ini. Dan di sini karena kita belum mempunyai akun, di sini saya akan melakukan pendaftaran akun gitu. Misal di sini seperti pemilik warung pada proyek kita yaitu Ibu Leni. Kita telah melakukan proses daftar, dan jika kita lupa, pastinya kita bisa dengan cara mereset password. Sudah langsung masuk ke proses login. Di sini untuk tampilan halaman dashboard. Di sini untuk yang pertama saya telah melakukan penambahan sesuai waktu. Di sini juga saya menambahkan deskripsi tentang produk. Di sini juga telah ditambahkan juga menu yaitu total barang yang berada di barang, total seperti dan stok tipis yang ada pada berat dan barang ya. Jadi di sini kita bisa melakukan pencarian barang yang kita cari, seperti misalkan sabun mandi, kita otomatis akan muncul sesuai kosakata yang kita pilih. Kita juga bisa melihat status kritis, ada beberapa saja, dan status barang yang aman. Di sini juga kita bisa melakukan penambahan barang, seperti misalkan sampel, kita melakukan penambahan barang yaitu sampel misalkan ada 12 ukurannya, misalkan cari ini kita menambahkan satu sebagai produk tambahan barang baru. Dan di sini juga kita bisa melakukan interaksi. Yang pertama, pengeditan untuk barang tersebut. Kita bisa mengedit mulai dari nama, harga, dan stok. Misalkan di sini kita akan melakukan pengurangan stok, misalkan menjadi 9. Kita update. Nah, oke, di sini sudah terupdate menjadi 9, dan statusnya dia akan berubah menjadi menipis karena kita tentukan jika ada barang kurang dari 10 ke bawah, dia akan berubah menjadi menipis untuk notifikasinya. Dan jika kita mau menghapus, kita langsung klik fitur aksi hapus saja. Kita hapus, otomatis dia akan terhapus. Baik, kita lanjut pada halaman transaksi. Di sini kita akan melakukan transaksi sebagaimana contohnya saya akan melakukan pemasukan barang mulai dari saya aqua, gula, dan Indomie. Untuk nama barangnya
Misalkan di sini kita akan melakukan penginputan si pembeli untuk uangnya ada 100.000. Sistem akan otomatis membaca untuk kembalian dari total barang yang telah dibelinya. Dan jika sudah, kita akan melakukan proses transaksi. Nah, nanti sistem otomatis akan direct ke fitur invoice atau struk. Di sini juga kita bisa mencetak atau mengeprint jika kita sudah terhubung ke perangkat printer. Nah, di sini juga kita bisa langsung redirect ke halaman transaksi atau dashboard. Oke, untuk transaksi seperti itu. Dan untuk stok barang tersebut dia akan berperang sesuai jumlah yang kita tentukan pada proses transaksi tadi. Jika di sini awal ada 40, maka dia akan berkurang menjadi 39 ketika stoknya terambil 1 ketika proses transaksi. Dan lanjut, di sini ada riwayat transaksi. Riwayat ini untuk memudahkan kapan saja kita melakukan transaksi ketika kita lupa atau kehilangan struk. Jadi kita bisa melihat, oh tanggal sekian kita lupa nih, masih ada terinput, tinggal cari saja tanggalnya berapa. Jadi juga ada tombol aksi untuk melihat siapa. Di sini untuk detail barang yang kita masukkan dan subtotalnya di sini ada. Nah, jika ingin kita mengeprint untuk kita langsung print. Dan di sini juga ada fitur laporan. Untuk yang pertama di sini ada fitur laporan untuk menampilkan total penjualan. Pada sistem ini sudah ada berapa, dan di sini ada total transaksi. Di sini juga ada produk terjual, dan di sini juga ada fitur untuk menampilkan stok menipis seperti beras dan minyak goreng untuk barangnya. Di sini juga ada fitur untuk menampilkan 5 transaksi terakhir, dan di sini ada grafik penjualan. Bagaimana kita telah melakukan penjualan, dia akan tercatat pada grafik ini. Dan ada produk terlaris yang ditampilkan oleh pie chart untuk grafiknya. Di sini ditampilkan untuk produk terlaris ada Aqua, ada Indomie goreng, seperti itu. Dan jika kita sudah selesai, maka kita klik log out. Untuk sistemnya dari produk project yang bernama Warungku seperti itu. Baik, di sini saya akan mencoba pada perangkat mobile atau handphone apakah responsif atau tidak untuk program dan project Warungku tersebut. Baik, kita coba login. Oke, ini dia untuk tampilan halaman utama pada halaman dashboard. Ini untuk tampilan pada device mobile atau handphone ya. Oke, seperti ini untuk tampilan halaman dashboard. Lanjut ke tampilan halaman barang. Baik, ini dia. Responsif juga. Kita coba untuk menambahkan barang, misalkan sumber dimsum,
harga misalkan 10.000. Misalkan ada 20. Nah, sabun rinso sudah ditambahkan, sudah berhasil tertambah, otomatis pada database akan terinput juga. Coba hapus, ya akan terhapus juga ya, seperti itu. Lanjut kita ke halaman transaksi. Seperti ini untuk tampilan halaman transaksi di device mobile atau handphone. Coba kita lakukan transaksi, misalkan kita membeli beras. Nah, misalkan uang yang kita punya itu ada 200.000 intinya. Nah, ini dia untuk tampilan invoice, redirect setelah halaman transaksi. Oke, seperti ini untuk halaman transaksi pada perangkat mobile. Lanjut ke tampilan halaman riwayat. Di sini ditampilkan riwayat transaksi. Di sini sudah ada 2 halaman riwayat transaksi ya. Dan ini yang tadi untuk riwayat transaksinya. Oke, lanjut ke halaman terakhir yaitu halaman laporan penjualan. Oke, seperti ini. Di sini ditampilkan laporan penjualan, total transaksi, produk terjual, stok menipis, 5 transaksi terakhir, grafik penjualan, dan produk terlaris. Oke, seperti itu. Oke, selesai, kita logout. Untuk tampilan pada device mobile ini cukup responsif dengan tampilan web yang ada pada desktop atau komputer. Dan ini sekilas gambaran untuk database yang kita buat pada MySQL. Untuk tabelnya ada barang, detail transaksi dan user. Oke, di sini juga saya melakukan atau menggunakan SAMPP sebagai server lokal untuk menampilkan si web project warungku ini. Mungkin dari saya cukup. Saya lanjut ke Kak Erma. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami TMC untuk mata kuliah Capture Project ini. Saya Erma Sultiana mengakhiri wawancara MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.